Ini adalah kasus kehamilan pada 28 minggu, di mana si ibu ini datang dengan membawa rujukan, tapi kebetulan rujukannya ini diarahkan pada seorang sejawat, namun bukan konsultan ya. Jadi pemeriksaan, andai kita untuk melakukan pemeriksaan ke level yang lebih tinggi, maka dirujuklah pada pemeriksaan seorang konsultan, terutama seperti konsultan feto maternal ya. Jadi ibu-ibu pun harus tahu bila meminta rujukan, maka rujukan itu dianjurkan kita pada level jenjang yang lebih tinggi untuk melakukan pemeriksaan subspesialistik, misalnya seperti pemeriksaan feto maternal diagnostik. Jadi pasien ini karena diduga bayinya kecil ya, yang dikatakan tali pusatnya berpilin-pilin. Namun saat saya tanya apakah pilinannya itu sampai mengganggu aliran darahnya, si ibu tidak tahu jawabannya. Kemudian kriteria berpilinnya tali pusat itu apakah sampai mengganggu, sampai bayinya itu tidak bisa makan, aliran darahnya terganggu, si ibu juga tidak tahu. Jadi satu pilihan tali pusat itu, tali pusat ya pasti ada pilihannya ya. Tali pusat tidak lurus sama sekali, tetapi dia berpilin. Dan berpilinan itu ada seperti gelombang ya. Jadi kalau kita belajar IPA, satu gelombang itu adalah puncak ke puncak dari tali pusat. Tetapi kalau kita mengukur bisa juga dari dasar gelombang ke dasar gelombang. Nah ini kita pakai misalnya dari warna biru ke warna biru atau dari warna merah ke warna merah di tali pusat ya. Kalau merah itu arteri, kalau biru itu dia vena. Ini pas kita bisa ngukur dengan bagus ya. Maka indeks coiling atau indeks tali pusat yang melintir-melintir itu kira-kira indeksnya adalah 1 dibagi berapa sentimeter panjang satu gelombang. Nah, terus kita harus tahu bahwa indeks normal itu antara 0,18 sampai 0,55 ya. Nah, itu dokter kandungan Anda yang harus mengetahui. Jadi kalau sampai indeks coilingnya lebih dari 0,55 itu artinya tali pusatnya memang melintirnya sangat heboh ya. Jadi bisa menghambat aliran darah ke bayi. Masalahnya sekalipun tali pusat itu berpilin-pilin dengan banyak sekali berpilinannya, tapi kan ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kecuali kalau ini bayinya kita sudah temukan pada minggu yang benar-benar cukup ya baru kita ambil tindakan. Resikonya apa? Ya kalau misalnya kita terlambat ya bayi itu bisa sampai kekurangan oksigen atau bahkan kondisi yang lebih buruk lagi ya seperti bayi meninggal dalam kandungan ya. Itu yang kita harus sampaikan. Jadi ini indeks tali pusatnya normal ya 1 dibanding 2,3 itu sekitar 0,4 atau 0,5 lah ya. Terus kita lakukan screening, jadi kita melihat ini tulang hidungnya si bayi ya, karena si ibu saya tanya apakah sudah melakukan pemeriksaan genetika. Oh, NIPT tidak dilakukan ya, jadi kita tanya, oh belum dilakukan Bu Dok, jadi boleh kita lakukan pemeriksaan genetika itu. Sekarang sudah sangat terjangkau dan sudah sangat massal kita lakukan. Ini kita melihat struktur kepala ya. Struktur tengkurung kepala kita lihat juga. Dan kebetulan si ibu ini akhirnya mencari di media sosial, datang ke saya mencari Dokter Wiku sebagai konsultan. Jadi ibu-ibu ataupun ibu-ibu yang katakanlah ingin mengedukasi ibu-ibu yang lain, ya silahkan, tetapi tolonglah sebagai Anda juga kreator, pastikan kalau memang Anda mengedukasi perihal USG feto maternal ya. USG feto maternal itu USG yang dilakukan oleh seorang konsultan subspesialis feto maternal ya. Itu sudah legalitas dan wewenangnya
Jadi kalau Anda menjelaskan USG feto maternal, namun yang melakukan pemeriksaan bukan seorang konsultan subspesialis, maka dia tidak bisa atau tidak berwenang untuk mengakukan diri sebagai konsultan feto maternal. Dan Anda apabila menjelaskan dalam konten kreator, Anda juga harus menyadari bahwa edukasilah yang benar. Kalau memang dokter kandungan Anda bukan konsultan feto maternal, yaitu namanya dia melakukan pemeriksaan screening rutin saja. Tapi kalau sampai menyatakan bahwa pemeriksaan Anda yang lakukan feto maternal, jadi feto maternal itu seorang dokter kandungan subspesialis, dia mengambil pendidikan tambahan 5 tahun. Kemudian terus dia berhak menyandang gelar KFM, subspesialis konsultan feto maternal. Jadi kalau dokter Anda seorang namanya SPOG KFM subspesialis, dia secara sah dan legal melakukan pemeriksaan USG feto maternal. Namun kalau Anda mengedukasi bahwa Anda diperiksa feto, dokter kandungan Anda bukan feto, ya itu bukan wewenang sebagai konsultan, ya. Ini kita kembali melihat wajah seluruh keseluruhannya nampak normal, ya. Dan feto maternal itu bukan USG 4 dimensi, ya. USG 4 dimensi, 3 dimensi itu hanya alat, sarana diagnostik. Ya, jadi feto maternal itu suatu keilmuan subspesialis yang harus ditempuh dengan pendidikan khusus. Setelah seorang dokter kandungan lulus, baru dia mengambil pendidikan tambahan lagi. Ya, feto maternal itu bukan alat USG, feto maternal itu ilmunya, keilmuannya. Nah, yang melakukan pemeriksaan keilmuan itu namanya konsultan feto maternal. Nah, ini kita melakukan pemeriksaan kembali, kita lihat jantung. Tadi detak jantungnya normal, ya, sekitar 115 sampai 160 detakan. Jadi tadi kita lihat lilitan tali pusat tidak ada, pilinan juga normal. Kemudian air ketubannya ya bagus, tulang hidung bagus. Jadi dari ciri-cirinya saja kan mencirikan bahwa ini suatu perkembangan yang normal, ya. Sementara sebelumnya dikatakan berat bayinya ini ada selisih pertumbuhan sekitar kurang lebih seminggu 2 minggu lebih kecil, ya. Namun secara logika apabila lingkungannya air ketubannya bagus, tadi kita bisa melihat bayi wajahnya dengan jelas, maka seharusnya pertumbuhannya baik, aliran darah baik, ya. Plasenta bisa menyerap makan baik, harusnya tidak ada kendala dari berat badannya. Dan ingat, yang perlu kita harus tahu, ukurlah pengukuran itu dengan seteliti mungkin, ya. Sebelum kita memulai alat, ingat kalibrasi mesin ini harus kita kuasai benar-benar. Jadi jangan sekedar kita hanya memakai alat, tapi penguasaan teknologinya, kalibrasi mesinnya, pembesarannya, penempatan kaliper atau kursor ini saat mengukur harus benar-benar tepat, ya. Jadi jangan sampai alatnya sudah memakai alat 4 dimensi ya, tapi pengukuran sederhana kita keliru, ya. Itu namanya kalibrasi, harus kita kuasai. Jadi ini tadi saya melihat kandung kencing, ini lambung, semuanya normal. Artinya kan oksigenasi bayinya bagus, bayi bisa minum baik tanpa terkendala, ya. Karena kalau sampai bayi kecil itu kan asupan makannya kurang, maka dia kencingnya pun kurang, ketubannya kurang. Ini semuanya tampak normal. Jadi sebelum saya mengukur, kita melihat ciri-ciri pertumbuhannya semuanya baik, ya. Jadi ini sekitar 28 minggu. Kalau 28 minggu tuh berat bayi sudah harus sekitar 1100 gram. Sementara sebelumnya dikatakan berat bayinya hanya 800. Makanya si ibu ini mencari pemeriksaan subspesialis konsultan feto maternal, ya. Jadi bukan feto maternal itu bukan USG 4 dimensi, feto maternal itu keilmuannya. Feto maternal itu bukan alatnya, ya. Dan pemeriksaan USG feto maternal artinya pemeriksaan USG yang dilakukan oleh seorang konsultan subspesialis
feto maternal. Ya. Jadi mohon jika ibu-ibu mengedukasi ibu-ibu yang lain, ibu juga harus tahu ya levelitas dan kompetensi legalitas. Jangan kita mengedukasi malah nambah keliru begitu. Nah ini kita lihat lagi air ketuban. Nah, sekarang bayinya sudah tengkurap. Untung tadi kita sudah melihat wajahnya dulu, jadi kita tidak melihat wajah lagi, tinggal kita melihat seluruh anatominya. Nah sekarang kita bisa memastikan pengukuran ketepatan usia kehamilan itu diukur dari otak bayi. Otak bayi itu namanya cerebellum atau otak kecil. Nah ini akan ukurannya selalu tepat dengan usia hamil. Ya benar, 28 minggu 2 hari. Otak sesuai, ukurannya sejak embrio sesuai, ukuran dari haid sesuai. Tinggal nanti kita ukur biometri dasarnya ya. Nanti kita ukur diameter kepala, lingkar kepala, diameter kaki, panjang kaki. Dan pengukuran itu kalau memang kita curiga bayinya kecil, ukurlah dengan teliti. Jadi pakai pembesarannya semaksimal mungkin, jadi milimeter dari milimeternya ukuran itu tepat, tidak meleset. Nah ini setara 28-29 minggu, ini ukuran diameter kepala. Ini ukuran lingkar kepala. Ya, dan saya jelaskan kalau memang bayinya pertumbuhannya di persentil yang normal, meskipun dia di persentil bawah, sejauh dia bertumbuh tidak apa-apa. Ya, jadi pertumbuhan itu antara persen 10 sampai 90. Kalau dia persennya 15%, tapi tumbuh terus nggak ada masalah. Nah ini baru kita ukur. Ini lingkar perutnya sebulat mungkin. Lingkar perut itu diukur yang paling luar ya, kulitnya, karena itu kan bagian lemak. Jadi dia memberikan berat badan pada bayi. Ini lingkar perutnya sesuai 28 minggu. Boleh kita ukur 2 kali 3 kali pengukuran khusus lingkar perut ya. Nah ini lingkar perutnya. Lambung harus terlihat, karena kalau lambung terlihat itu kan menunjukkan bayi itu minumnya baik. Artinya saluran cernanya normal. Nah ini pengukuran kedua, juga setara 28 minggu, normal. Nah kemudian nanti kita ukur tulang-tulang. Ya tulang-tulang meskipun dia tidak memberikan berat, tapi ini memberikan biometri. Cocoknya minggunya kita bisa cocokkan. Tulang itu ada mulai dari tulang lengan atas, tulang lengan bawah, diukur lah untuk kita memastikan. Ya, ini tulang lengan atas namanya humerus. Itu sesuai 28. Kemudian kita ukur lengan pendek, tulang lengan bawah. Cocok juga 28 minggu, ini radius namanya. Kemudian kita ukur tulang paha. Terus nanti kita ukur tulang betis. Ya, jadi ukuran-ukuran ini kita bisa pastikan bahwa ini sesuai dengan 28 minggu. Jadi bayi ini sama sekali tidak ada gangguan pertumbuhan, aliran darahnya bagus. Pilihan tali pusatnya juga dalam coiling yang normal. Jadi data-data itu sudah kita pegang semua. Jadi asumsi bahwa bayi ini tidak bertumbuh itu tidak benar, jadi bayi yang normal ya. Kemudian kita lihat di grafik 1199 gram. Nah pas di minggu 30, berapa 30 ya jalan 29-30 minggu, persentasenya 36%. Jadi pertumbuhan bayi ini normal, di persentil tumbuh yang normal. Ya, jadi data-data ini kemudian kita kembalikan pada dokter yang melakukan pemeriksaan ya. Jadi meskipun pasien tidak dirujuk, tapi memang dia menghendaki pemeriksaan feto maternal, maka setelah diperiksa oleh konsultan subspesialis feto maternal, kita rujuk kembali pada dokter yang mengampu pemeriksaan pasien sebelumnya ya. Dengan kondisi pesan semua sudah kita sampaikan semuanya normal.